syiar-syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan hati. Jadi seorang penuntut ilmu harus cemburu terhadap ilmu yang dia cari, yang dia perjuangkan. Artinya cemburu itu ketika ilmu itu direndahkan, ya bentuk perendahan terhadap ilmu itu ya merendahkan syariat ini, merendahkan orang-orang yang berilmu, ya. Maka dia muncullah kecemburuannya untuk membela ilmu ini. Nah, itu ciri di dalam hati seorang penuntut ilmu itu ada pengagungan terhadap ilmu. Kalau kita mengagungkan ilmu, maka ilmu itu akan nyaman bersama kita. Ya. Waqad dhahara hadzal intisar 'inda ahli ilmi fi mawahir. Pembelaan terhadap ilmu ini dicontohkan oleh para ahli ilmu dalam kesempatan-kesempatan. Minha di antaranya ar-raddu 'alal mukhalif, membantah orang-orang yang menyimpang daripada ilmu ini. Itu di antara bentuk membela ilmu. Bagi mereka yang memiliki ilmu, ya, dia bisa membela ilmu ini dengan berdiskusi, berdebat dengan orang-orang menyimpang tentu saja dipastikan tujuan ataupun manfaat dari debat itu jelas maslahatnya kuat, ya, bukan maslahat yang meragukan, ya, bukan tujuannya hanya untuk menang-menangan, ya, menang-menangan personal. Kalau itu tujuannya maka sebaiknya kita tinggalkan debat. Tapi tujuannya adalah memenangkan kebenaran, memenangkan ilmu, ya. Nah, kalau tujuannya sudah benar, maka kita bisa kemudian dipastikan kita memiliki kapasitas ilmu, maka bisa dengan membela ilmu dengan berdiskusi atau berdebat. Faman istabanat mukhalafatuhu lisyari'ah rudda 'alaihi ka'inan man kana. Siapapun dia yang tampak pada dirinya menyelisih syariat, ditolak ataupun harus dibantah. Hamiyatan lid-din, sebagai bentuk penjagaan terhadap agama. Wa nasihatan lil muslimin, dan nasihat untuk kaum muslimin. Wa minha, di antara bentuk membela ilmu ini, di antara bentuk membela ilmu itu hajrul mubtadi, memboikot ahlu bid'ah, ya, memboikot ahlu bid'ahnya dengan tidak mengambil ilmu kepadanya, dengan tidak mendengarkan ceramahnya, ya, dengan tidak men-share ceramahnya, ya. Ini di antara bentuk pembelaan terhadap ilmu. Ini bukan apa-apa, itu bukan semata-mata menghardik, ya, tapi itu adalah pembelaan terhadap ilmu. Karena orang ini telah menyebarkan kesesatan, pemikiran yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah kepada masyarakat, maka kita cemburu. Ya, kita harus stop, kita harus bantah ataupun harus nahi mungkar terhadap keadaan ini semampu kita. Zakarahu Abu Ya'la al-Farra ijma', sebagaimana disebutkan oleh Abu Ya'la al-Farra secara ijma', artinya adalah para ulama ijma' bahwa di antara bentuk pembelaan terhadap ilmu itu hajrul mubtadi, adalah dengan memboikot para ahli bid'ah. Nah, maka sebuah aib bagi seorang penuntut ilmu, ya, yang dia sudah bertaubat kepada Allah dari jalan yang jahiliyah dahulu, kemudian mantap dengan manhaj salaf, tapi dia di HP-nya masih menyimpan misalnya ceramah-ceramah dai-dai ataupun tokoh-tokoh agama yang menyebarkan akidah yang sesat, misalnya akidah Syiah, ya kan, Mu'tazilah, Khawarij, Asy'ariyah dan yang lain. Nah, ini sebuah aib itu mencederai ilmu, ya, itu menghina ilmu yang sedang dia perjuangkan. Fala yu'khadul ilmu min ahli bid'ah, maka enggak boleh ngambil ilmu itu dari ahli bid'ah. Ini di antara bentuk hajrul mubtadi, di antara bentuk memboikot ahli bid'ah, ya, tidak boleh mengambil ilmu pada ahli bid'ah. Itu hukum asalnya seperti itu. Karena sebagian orang dia sudah mantap, sudah bertaubat kepada Allah untuk mengikuti syariat Islam dengan pemahaman para sahabat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dia iseng mendengarkan kajian-kajian para dai yang menyampaikan
pemikiran yang menyimpang ataupun akidah yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah dengan alasan iseng ya, ataupun dengan alasan saya pengen istifadah nahwunya gitu, saya pengen ngambil manfaat dari kecerdikan nahwu beliau gitu, ataupun kecerdikan balaghah beliau gitu kan, atau bahasa Arab beliau ya, itu saja yang akan saya ambil. Nah ini perlu dicatat, yang seperti itu perlu dikoreksi, tidak boleh hukum asalnya ya. Kapan menjadi boleh? Lakin idza turra ilaihi. Nah, kalau terdesak, kalau terpaksa fala ba'sa, maka tidak mengapa. Andai kan misalnya di tempat antum tidak ada yang bisa ngajarin nahwu. Sementara untuk belajar bahasa Arab, yang namanya ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, nah setelah ini teman-teman ya, ikhwah wal akhwat sekalian akan belajar ilmu bahasa Arab dan ilmu nahwu. Karena itulah kunci ilmu ya. Tidak di kami siap tidak boleh belajar usul fikih, belajar tauhid ya, belajar fikih, belajar kaidah fikih ya, kecuali sudah belajar nahwu dulu ya. Makanya semester pertama nanti fokusnya di situ. Nah misalnya di tempat antum nggak ada ya, dan tidak ada akses untuk belajar nahwu kepada ustadz yang ahlus sunnah, ustadz yang bersih akidahnya, yang lurus manhajnya ya kan. Nah, kalau seperti itu berarti untuk belajar nahwu kepada misalnya ada tokoh agama di situ yang bisa ngajari jurumiyah misalnya, atau bisa ngajari nahwu dasar gitu. Itu namanya darurat ya kan. Segala kondisi darurat itu membolehkan hal-hal yang terlarang. Seperti kita ketika kondisi darurat boleh makan makanan yang haram untuk memenuhi kebutuhan darurat ya. Makan babi misalnya, karena berada di tengah hutan yang tidak ada makanan kecuali itu, dan kalau kita tidak makan kita akan mati, maka boleh makan babi, tapi secukupnya. Kalau sudah kenyang, cukup untuk berjalan mencari makanan yang halal, maka sudah cukup, tidak boleh nambah ya, karena kondisi darurat itu disebutkan dalam kaidah fikih, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu dicukupkan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau sudah kebutuhan darurat sudah tercukupi, maka nggak boleh lebih. Nggak boleh kemudian pulang bawa oleh-oleh daging babi, mentang-mentang darurat gitu kan. Nah, sama juga dengan hal yang seperti ini ya. Ini secukupnya saja ya. Kalau mengambil ilmu-ilmu yang wajib, ilmu yang darurat saja, ya maka kalau sudah terambil maka sudah cukup. Tapi alhamdulillah kalau sekarang ya di Indonesia hampir yang seperti itu tidak ada kondisi seperti itu. Karena alhamdulillah andai kan di tempatnya itu tidak ada ustadz yang lurus ya manhaj agamanya, maka dia bisa menuntut ilmu berkeliling Indonesia, bahkan bisa berkeliling dunia dengan melalui gadget yang dia miliki ya. Itu bagian daripada upaya untuk bersafar ya, itu upaya untuk berkelana mencari ilmu, dan sekarang Allah sudah mudahkan, cukup lewat internet gitu. Alhamdulillah dengan adanya kami siap ini semoga bisa membantu para santri sekalian untuk terkait problem tersebut ya. Jadi tidak boleh ya, hukum asalnya tidak boleh itu mendengarkan ceramah, apalagi belajar ya kepada ahlu bid'ah, itu tidak boleh. Dan jangan terkecoh dengan prinsip yang mengatakan ambil baiknya buang buruknya. Ambil baiknya buang buruknya. Ini prinsip ya, prinsip ini ya tampaknya adalah prinsip yang hikmah seperti itu. Tapi para santri yang kami banggakan, prinsip ini akan hikmah jika diletakkan pada tempatnya. Tapi kalau digunakan tidak pada tempatnya, maka akan menjadi racun. Seperti pisau. Pisau kalau digunakan pada tempatnya, fungsi yang bermanfaat gitu untuk di dapur ya bermanfaat. Tapi kalau pisau untuk membunuh itu tidak bermanfaat. Nah prinsip tadi ya kalau digunakan oleh orang yang punya ilmu maka bermanfaat. Jadi bisa menfilter, dia punya basic ya untuk menyaring informasi yang sampai kepadanya dari ahli bid'ah yang dia dengarkan. Nah itu nggak masalah. Ataupun membaca buku ahlu bid'ah yang sedang dia telaah ya, itu nggak masalah.
Tapi kalau kita yang masih awam, masih penuntut ilmu pemula, maka jangan main-main dengan hal tersebut. Betapa banyak orang yang dalam istilah populer sekarang itu hijrah ya. Padahal yang lebih tepat adalah bertaubat ya. Dan, orang yang baru hijrah gitu, orang yang baru hijrah, kemudian dia belum meniti jalan menuntut ilmu yang runtut seperti ini, yang serius seperti ini, belajar kitab dengan kurikulum yang jelas dan terukur, kemudian dia sarap dulu, dia belum masuk ke dunia ilmu yang seperti itu, belum masuk pada proses belajar yang seserius itu gitu ya, padahal dia baru hijrah ya. Nah, kemudian dia bermudah-mudahan mendengarkan ceramah dari manapun dia dapatkan. Yang terjadi apa? Ya hijrahnya hanya beberapa saat saja, kemudian balik lagi ke belakang ya, karena ini syubhat ya namanya ya. Jadi di antara bentuk menjaga ilmu, membela ilmu itu kita tidak mendengarkan hal-hal yang seperti itu tadi ya, karena itu bisa menggoyahkan keilmuan kita yang masih baru belajar untuk ilmu pemula ya. Baik, kemudian wa minha ya. Sebentar ini belum selesai ya. Kama fir riwayati anhum ladal muhadditsin. Sebagaimana periwayatan yang dilakukan oleh para ahli hadis. Jadi para ahli hadis itu dalam meriwayatkan hadis, mereka tidak hanya meriwayatkan dari ahlu sunnah saja, maksudnya dari orang-orang yang akidahnya bersih saja. Terkadang di antara mereka ada yang meriwayatkan dari orang yang akidahnya sedikit menyimpang. Mungkin ada yang condong-condong ke Asy'ariyah, ada condong-condong ke Maturidiyah. Gitu. Ya. Kenapa? Karena terpaksa. Karena ya ternyata hadis ini sahih. Lihat dari perawi-perawi sebelumnya sahih. Muttasil ya kan, bersambung, perawinya juga adil. Nah, tiba di periode dia hidup, ternyata hadis ini periwayatannya dipegang oleh orang yang agak menyimpang akidah. Maka terpaksa kalau hadis ini tidak kita lanjutkan, hilang hukum-hukumnya, orang-orang yang datang setelah kita tidak akan tahu tentang hadis ini. Nah, itu namanya darurat seperti itu kan, dibolehkan. Apalagi para ahli hadis tentu saja ahli ilmu yang mereka bisa menfilter mana yang baik, mana yang buruk. Ya, kalau kita nggak punya ilmu nggak bisa menfilter. Ya. Wa minha, di antara contoh ataupun bentuk yang lain dalam membela ilmu adalah zajrul muta'allim idza ta'adda fi memperingatkan, ya, memberikan pelajaran atau hukuman kepada murid yang berlebihan di dalam bahasannya. Allah haramin huladadun au su'u adabin, atau muncul padanya perangai yang buruk atau adab yang enggak baik gitu. Ya, ini diantara bentuk membela ilmu. Jadi kalau kita misalnya nih ditegur di majelis ilmu karena mungkin duduknya selonjoran, ditegur sama ustadznya. Nah, kalau di sini nggak kelihatan mana yang selonjoran, mana yang enggak ya. Atau misalnya nih, nah sekarang mungkin ada yang bocor nih suaranya, ditegur sama ustadznya. Nah ini ada yang bocor nih suaranya, tolong yang bocor suaranya ditutup ya, supaya tidak mengganggu yang lain. Nah itu namanya, itu bukan berarti sang guru membenci muridnya, tidak seperti itu ya. Itu adalah bagian daripada memberikan pelajaran kepada murid ya, dan ya, sebagai bentuk penghormatan terhadap ilmu ya, yang sedang disampaikan, yang sedang bersama-sama kita dengarkan gitu. Ya, ya. Wa in ihtijal muallim ila ikhrajil muta'allimin, guru boleh mengeluarkan murid dari majelisnya. Tiba-tiba misalnya ya, laqadarullah ya, insyaallah santri-santri kami siap adalah santri-santri yang beradab semuanya insyaallah. Tiba-tiba di sini ada suara bocor ya, kemudian ternyata ngomong lagi, misalnya ngomongnya keras lagi. Nah ini bisa nih, misalnya si ustadz sang guru mengatakan ini tolong yang fulan dikeluarkan dulu dari majelis, dikip dulu gitu. Nah itu
Bila diperlukan maka tidak bermasalah. Itu biasa dilakukan oleh para ulama. Zajron lahu, ya, sebagai pelajaran untuknya, falyaf, ya, sebagai bentuk pelajarannya silahkan dilakukan. Kama kana yaf'aluhu Syu'bah, sebagaimana dilakukan oleh Syu'bah, yaitu Syu'bah ibnul Hajjaj, ya. Syu'bah ibnul Hajjaj rahimahullahu taala kepada Affan bin Muslim fi darsihi, pada dan ini ketika As-Saffar, Affan bin Muslim As-Saffar, salah satu perawi hadis. Affan bin Muslim As-Saffar ini muridnya Syu'bah bin Hajjaj. Syu'bah bin Hajjaj juga perawi hadis. Nah, di awal-awal menuntut ilmu, Affan ini ya sering memotong pembicaraannya si Syu'bah, ya, Imam Syu'bah dipotong, ya. Lagi jelaskan, belum selesai dipotong, ya kan? Lagi menyampaikan hadis yang real, contohnya yang sedang terjadi, ya, pada kisahnya, lagi menyampaikan hadis, kemudian dia dipotong. Ini periwatannya harus gini, ya, ataupun dia yang nyambung, gitu kan. Pada antara adab yang tidak baik kepada guru, akhirnya Syu'bah pun mengusir dia keluar dari pengajiannya, pulang, gitu. Akhirnya dia keluar. Nah, uniknya si Affan ini tidak kemudian dongkol kepada Syu'bah, tidak kemudian marah kepada Syu'bah. Gurunya tidak bermaksud membencinya, tapi gurunya ingin, ya, mengajarkan adab kepadanya dengan keteladanan, bukan dengan teori tapi dengan sikap yang nyata, gitu. Akhirnya dia pun datang lagi ke Syu'bah, menuntut ilmu lagi. Nah, ternyata terjadi lagi. Si Affan ini interupsi lagi sama si Syu'bah. Interupsi, memotong pembicaraan Syu'bah di pengajian. Akhirnya diusir lagi sampai 3 kali atau 4 kali, gitu kan. Nah, uniknya setelah itu kemudian Affan, ya, Affan kemudian berhenti dari sikapnya seperti itu, ya. Karena untuk memperbaiki sikap yang tidak baik itu memang proses, ya. Kadang-kadang perlu memakan pil yang pahit, gitu kan, untuk mengobati obat, gitu. Ya, diusir dari pengajian, dilihat oleh murid-murid yang lain, dilihat oleh jamaah yang lain. Ya, itu tentu saja memalukan, ya kan, itu berat, gitu. Tapi Masya Allah, Affan ini nggak kemudian dongkol sama gurunya, Pak. Gurunya ini, ya, tidak kemudian berprasangka bahwasanya, wah, saya masa diusir dari rumah Allah. Kalau misalnya sekarang yang terjadi mungkin bisa viral, ya. Wah, ini ustadznya keras sekali, ya. Ini ustadznya masa orang mau belajar nggak boleh, masa orang mau beribadah di rumah Allah masa diusir, gitu. Bisa-bisa netizen, ya, sekarang ini, apalagi netizen Indonesia ini pedas sekali, kan. Viral di Instagram atau YouTube bisa macam-macam komentarnya. Padahal yang namanya lembut, gitu kan, bersikap lembut kepada murid itu bukan berarti lemah, gitu. Artinya lembut itu lemah terus, ya, mengalah terus. Terkadang lembut itu, arifku itu, sikap lembut kepada murid itu dengan sikap yang tegas, ya. Karena yang namanya kelembutan itu kan kasih sayang. Nah, kasih sayang itu tidak selamanya sikap yang lemah, sikap yang mengalah, gitu kan. Sikap yang membiarkan itu bukan seperti itu. Tapi yang namanya kasih sayang, sikap kelembutan kepada murid itu adalah ketika kita bersikap, ya, sesuai porsi. Ketika dibutuhkan ketegasan maka tegas. Ketika dibutuhkan kelembutan maka lembut. Bukankah para dokter itu ketika memberikan obat kepada kita, mereka memberikan obat yang pahit. Tapi apakah kemudian kita katakan ini dokter keras nih, ini dokter killer ini, kan? Ya, dokternya nyuntik kita, ya. Nyuntik itu sakit, kasih obatnya nggak enak, yang pahit. Ya, kita tidak pahami seperti itu, ya. Tapi kita pahami ini adalah manfaat untuk saya. Ini adalah bentuk rahmat, bentuk kasih sayang kepada kehidupan manusia. Nah, demikian juga sepatutnya prasangka kita kepada guru kita. Kemudian waqad yuzjarul muta'allim bi'adamil iqbali alaih. Terkadang bentuk hardik ataupun pelajaran yang diberikan oleh seorang yang diberikan kepada muta'allim, kepada murid, dengan bi'adabil iqbali alaih, dengan tidak mau mengajarnya, gitu. Tidak mempersilahkan dia untuk hadir di room,
gitu misalnya. Saya mungkin saking keterlaluannya ada tidak mempersilahkan dia untuk hadir di room Zoom kalau kajiannya online. Dan majelis online seperti inilah majelis ilmu ya. Majelis ilmu yang sama berlaku adab-adab ketentuan-ketentuan dalam majelis ilmu yang offline, yang di masjid ataupun di tempat lain yang secara offline. Karena kata para ulama seperti Khalid As-Sabt ya, salah satu ulama di Kuwait, majelis ilmu yang online dan itu live ya, online dan live, maka itu berlaku padanya majelis ilmu offline, padanya hukum-hukum, keutamaan, ketentuan-ketentuan adab-adab pada majelis ilmu offline. Nah itu bisa dengan misalnya ada murid yang keterlaluan adabnya kepada guru, maka bisa dengan bi'adamil iqbali alaih, dengan tidak mau mengajar dia sampai dia mau berubah ataupun meminta maaf. Batarki ijabatihi, dan mengabaikan pertanyaannya. Kalau dia bertanya maka diabaikan. Fasukutu jawabun, karena terkadang diam itu adalah jawaban, sebagaimana dikatakan oleh Al-A'mash. Wa ra'ayna hadza katsiran min jama'atin minasyuyukh. Dari sejumlah guru kami, di antara seperti Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullah. Seperti Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Rubbama sa'alahu sa'id. Ya. Terkadang beliau ditanya oleh seorang penanya amma la yanfa'uhu, pertanyaan yang enggak bermanfaat. Pertanyaan nggak bermanfaat itu bagaimana? Pertanyaan yang menyulut keributan, gitu kan? Pertanyaan kalau dijawab muncul keributan, salah paham, ya. Atau pertanyaan yang kalau dijawab jawabannya itu nggak ngefek kepada ibadah kita, nah itu nggak bermanfaat. Jadi pertanyaan nggak bermanfaat itu pertanyaan yang kontroversial kalau didengarkan secara luas, secara umum, orang umum, ya. Pertanyaan yang jawabannya berpotensi besar disalahpahami, padahal ini jawabannya benar. Tapi kalau didengarkan khalayak umum, ada orang nih mancing pertanyaan, kalau dijawab sama ustadznya akan muncul kesalahpahaman terhadap dakwah ini ataupun pada ustadz tersebut. Nah ini pertanyaan nggak bermanfaat seperti itu. Atau pertanyaan yang jawabannya itu nggak ngaruh kepada ibadah gitu. Kalau dijawab nggak akan nambah ketakwaan seseorang. Contohnya misalnya saya pernah ketika hadir di majelis Syekh guru kami yaitu Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili di Masjid Nabawi, ada teman kami ya sama-sama mahasiswa juga bertanya kepada Syekh setelah kajian ya, karena biasanya kalau setelah kajian itu ada sesi tanya jawab. Dia bertanya tentang apa bahasa penduduk surga ya. Maka Syekh tidak menjawab bahasanya adalah bahasa Arab atau bahasa Melayu, bahasa Indonesia atau enggak. Beliau tidak menyebutkan bahasa. Tapi beliau meluruskan penanya. Katanya, kalau bertanya itu, bertanyalah yang jawabannya itu bisa meningkatkan ibadah kita. Yang jawabannya itu bisa melahirkan ketakwaan, itu melahirkan amalan ibadah. Bukan hanya sekedar wawasan. Bukan hanya sekedar wawasan, tapi jawaban yang melahirkan ibadah, nambah ketakwaan kita, nambah amal kita. Itu jawaban Syekh. Lalu kemudian beliau meluruskan bahwa pemahaman yang mengatakan bahasa penduduk surga itu bahasa Arab, maka itu berdasarkan pada riwayat yang dhaif ya. Sehingga bahasa penduduk surga apa? Wallahu a'lam. Yang pastinya orang penduduk surga ya mereka sudah berada dalam kenikmatan ya. Tidak ada kebingungan dalam berkomunikasi lagi. Adapun bahasanya apa? Wallahu a'lam. Nah, jadi ini di antara bentuk membela ilmu yang dilakukan oleh para ulama ya, memberikan pelajaran kepada orang-orang yang tidak beradab di majelis ilmu. Fataraka Syekh ijabatuhu, kemudian Syekh pun enggak mau menjawab. Nah, beliau ini salah satu contohnya kejadian ini ya. Beliau di sebuah acara festival gitu. Karena beliau itu ulama besar ya di Saudi, ketua MU-nya Saudi gitu kan, ketua Lajnah Daimah gitu. Nah, seperti kalau di Indonesia ya seperti Buya Hamka karismatiknya ya. Nah, sampai sekarang karismatik Ibnu Syekh bin Baz ini masih
fatwa-fatwa yang muncul ketika beliau memimpin Lajnah Daimah, yaitu Majelis Ulama'nya Saudi, itu sampai sekarang banyak diamalkan oleh kaum muslimin di Saudi Arabia, menjadi rujukan, menjadi panutan ya, bahkan nggak cuma di Saudi Arabia, bahkan juga di negara-negara muslim yang lain. Jadi wajar kalau beliau diundang di acara-acara festival besar ya. Nah, pernah ketika ada sebuah acara festival besar gitu di Saudi Arabia, kemudian ada musiknya di situ. Nah, beliau di radio ataupun di majelisnya ditanya oleh seseorang, ya Syekh, gimana hukumnya musik yang ada di acara festival tersebut? Beliau sebut namanya, saya lupa namanya. Ya, beliau sebut, si penanya ini sebut namanya, dan itu acara itu sedang berlangsung. Maka ini kalau dijawab kan, apalagi di khalayak umum, bisa salah paham gitu. Ini bisa terjadi salah paham. Ya, makanya seorang penuntut ilmu juga harus cerdas dalam hal ini ya. Mana ceramah-ceramah ustadz itu yang bermanfaat kalau didengarkan oleh orang-orang terbatas saja. Mana yang kalau disebarkan ke umum itu akan membuat kegaduhan, maka jangan dipotong. Lagi ceramah Zoom seperti ini misalnya kan, ada mungkin pernyataan ataupun penjelasan ustadznya yang kalau didengarkan oleh santri Kamisnya nggak bermasalah ya. Tapi kalau didengarkan oleh bukan penuntut ilmu, orang-orang awam di luar sana akan bermasalah. Maka jangan, kita harus amanah terhadap majelisnya, tidak kemudian dipotong, dikeluarkan ya, disebar. Nah, beliau ditanya seperti itu, maka beliau menjawab gimana? Beliau menjawab, musik haram baik di acara tersebut ataupun dengan nada yang cepat dan tinggi, menunjukkan beliau tidak senang dengan pertanyaan seperti itu, karena ya beliau khawatir kalau muncul fitnah ataupun kesalahpahaman. Fa'amar al-qari an yuwasila qira'atahu. Jadi beliau terkadang meminta asisten kajian beliau untuk melanjutkan pembacaannya, karena kalau di Saudi Arabia ya itu kajian itu kajiannya kitab ya, para ulama selalu kajian kitab. Kalau kajian tematik itu kalau di Madinah, di Mekah itu hanya paling setahun berapa kali aja ya, hanya untuk motivasi saja ya. Ya karena memang kajian tematik itu bukan menuntut ilmu yang sesungguhnya. Ya kalau mau mendapatkan ya keberkahan waktu, keberkahan majelis, insya Allah dapat. Tapi kalau ilmu tidak dapat. Yang dapat itu hanya motivasi saja. Kalau ilmu itu kokoh, ilmu itu runtut. Ya, seperti seorang belajar ilmu dunia, dia belajar dari matematika dasar, menengah, kemudian sampai dia masuk jurusan, sampai dia jadi doktor, jadi profesor matematika, itu kan runtut dan kontinu, sehingga dia menjadi ahli, kokoh keilmunya dalam matematika atau dalam ilmu lain seperti misalnya juga seperti itu. Kalau ya ilmu agama juga kalau kita ingin mendapatkan ilmu maka seperti itu caranya. Nah, jadi kebanyakan kajiannya kajian kitab. Ya, kemudian ada asisten murid beliau yang membacakan, sehingga syekh ataupun guru itu hanya menjelaskan saja, jelaskan baca. Ma'amar al-qari an yuwasila qira'atahu. Dia pun memerintahkan pembaca beliau untuk melanjutkan bacaan. Au ajabahu bi khilafi qasdihi, atau memberikan jawaban kepada jamaah tersebut namun dengan jawaban yang bertentangan dengan apa yang diingini oleh penanya. Nah, lanjutkan sekarang al-maqidus tsamina asyar. Simpul yang ke-18 ataupun kiat menuntut ilmu yang ke-18. At-tahaffuz fi mas'alatil alim. Menjaga adab di dalam bertanya ya. Memperhatikan adab dalam bertanya kepada guru. Karena di antara pintu yang terbuka lebar kita mendapatkan ilmu itu adalah dari jalur bertanya. Seperti kesan yang diceritakan oleh Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas ini ulama di kalangan sahabat. Beliau ahli tafsir di masa sahabat yang mendapatkan doa dari Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia agama dan fahamkanlah dia ilmu tafsir. Nah, dia sampai mendapatkan julukan
turjumanul Quran atau turjumanul ummah, penterjemah Al-Quran atau penterjemah Al-Quran itu untuk umat ya. Nah, beliau pernah ditanya tentang tentang kiat sehingga Anda itu mendapatkan ilmu yang sedemikian banyak. Maka beliau mengatakan bilisanin saul, dengan lisan yang selalu bertanya, wa qalbin aqul, dan hati yang selalu berakal gitu. Hati yang selalu berpikir ya ketika menangkap ilmu, mendengarkan ilmu, berpikir, mendengarkan dengan khidmah, meresapi ya kan. Wal jasadi ghairu malul, dan jasad atau fisik yang enggak malas untuk bergerak. Caranya apa? Dengan bertanya. Jadi bertanya ini adalah jalan tol, jalan besar kita untuk bisa mencapai ilmu. Oleh karena itu, karena jalan ini adalah jalan ilmu, kita harus hiasi jalan ini, ya. Kita harus hormati jalan ini. Kita harus jaga, kita hiasi, kita bersihkan jalan dengan apa? Menjaga adab ketika bertanya kepada ustadz atau kepada guru. Firaran min masail syagbi, menjauh dari ya, di antara bentuk adab itu ya, menjauh dari pertanyaan-pertanyaan yang memunculkan kontroversi, memunculkan keributan. Wa hifdzan li haibatil alim, dan menjaga wibawa guru itu. Jangan sampai kita bertanya kepada ustadz lagi kajian akbar, dihadiri semua orang dari berbagai kalangan. Mungkin juga bahkan ada intel yang hadir gitu. Mungkin di sini juga ada intel yang belajar juga ya. Salah. Nah, kemudian dia bertanya, memancing pertanyaan yang nanti kalau dijawab oleh didengarkan oleh orang yang belum paham, yang sebelumnya belum mendapatkan muqaddimah tentang ilmu-ilmu ya kan, maka akan menjadi bermasalah gitu. Misalnya bertanya di muka umum tentang gimana hukum reog Ustadz? Ya jelas ya, dalam hukum reog musik ada, kemudian campur tangan dengan jin juga ada, kan jelas hukumnya tidak boleh kan. Ya, tapi kalau ini ditanyakan kepada ustadz yang sedang kajian akbar, dilihat oleh semua orang, nah ini bisa berbahaya. Atau kemudian kajian yang seperti ini dipotong ya, naudzubillah. Nah ini diantara bentuk tidak beradab terhadap majelis ilmu. Ya, itu memunculkan keributan. Wah, pertanyaan juga jangan sampai pertanyaan yang kalau dijawab menjatuhkan wibawa seorang alim. Jadi guru, ya ini poin penting ya, murid itu juga di antara penjagaan dia terhadap ilmu itu menjaga haibah guru, menjaga wibawa guru. Ya jangan sampai kalau dia sedang misalnya jalan-jalan sama gurunya, sedikit-sedikit kemudian difoto, gurunya lagi ngapain, foto, lagi tidur difoto, ya kemudian di-upload di sosmed, ya kan, gurunya lagi iseng, ataupun lagi apa gitu kan, disebarkan di sosmed. Nah ini tidak boleh seperti itu. Kita harus menjaga haibah guru kita. Fa inna minas su'ali ma yuradu bihi tashrib wa iqadul fitnah wa isya'atis su'. Karena banyak pertanyaan itu, atau karena di antara pertanyaan itu ada yang dimaksudkan untuk memancing keributan. Tashrib, memancing keributan, wa iqadul fitnah, dan memancing fitnah, wa isya'atis su', menyebarkan keburukan. Wa man anasa minhul ulama hadhil masail laqiya minhum ma la yu'jibuhu. Ya, siapa yang memperhatikan, ya, siapa yang bertemu dengan para ulama di dalam menyikapi hal ini, maka mereka tidak senang ya. Mereka akan cuak ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Ya, para ulama sudah tahu. Biasanya ulama tahu nih pertanyaan maksudnya apa gitu. Nah, seperti saya pernah dengarkan cerita dari pertanyaan ya dari teman di Madinah ketika menghadiri majelisnya Syekh Abu Bakar Al-Jazair, ya, penulis kitab Minhajul Muslim rahimahullahu taala. Ada seorang penanya dari Mesir ya, waktu itu menjamah umroh Mesir, bertanya, ya Syekh, apa hukum cukur jenggot seperti jenggotnya Raja Abdullah? Ini bertanya di Masjid Nabawi.
dengan berbagai latar keilmuan, ada yang awam, ada yang tengah, ada yang keilmuannya berlanjut gitu kan, tinggi. Ya, dari berbagai macam madhab atau golongan, bahkan dari berbagai macam negara. Jadi ada yang bertanya seperti itu. Ya Syekh, apa hukum cukur jenggot seperti jenggotnya Malik Abdullah? Nah ini kan pertanyaannya mengundang fitnah seperti itu kan. Nah akhirnya apa jawaban Syekh? Maka Syekh mengatakan, hadas sa'il yuridul fitnah. Ini penanya ini ingin mancing keributan ini. Kalau saya jawab, tak boleh gitu. Malik Abdullah itu nggak menjalankan sunnah. Nah itu apalagi berada di negaranya kan. Ini bisa menimbulkan fitnah gitu. Maka Syekh menjawab, ada sa'il yuridul fitnah. Ya, penanya ini memancing fitnah ini. Kemudian beliau menjelaskan tentang sunnah menjaga jenggot, ya kan, tanpa sedikit pun menyebutkan nama Malik Abdullah. Beliau menjelaskan secara umum menjaga jenggot, mencukur jenggot itu tidak boleh. Yang penting menjaga jenggot adalah sunnah Nabi SAW. Gitu. Baik, kama marra ma'aka fi zajril muta'alim, sebagaimana yang telah kamu simak pada permasalahan tentang hukuman atau memberikan pelajaran kepada murid yang tidak beradab. Fala budda minat tahaffuz fi mas'alatil 'alim. Maka murid harus menjaga adab ketika bertanya kepada guru. Wala yuflihu fi tahaffuzihi, seorang tidak akan sukses beradab ataupun menjaga adab di dalam bertanya illa man a'mala arba'ata usul, kecuali dengan mengamalkan 4 hal berikut ini. Ya, ini 4 hal kalau kita lakukan maka kita sudah beradab dalam bertanya. Yang pertama, al-fikru fi su'alihi limadha yas'al. Memikirkan kenapa dia bertanya. Berpikir dulu sebelum bertanya. Jangan mikirnya setelah bertanya. Setelah terucap baru mikir, ya harusnya saya nggak ngomong gitu, harusnya saya nggak bertanya seperti itu, terlambat ya. Ucapan itu kalau belum kita lepas dari lisan maka kita yang menguasai, tapi ucapan itu kalau sudah terlepas dari lisan, nah kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita yang dikuasai. Kalau udah lepas dari lisan, didengarkan netizen, disebarkan, kemudian orang-orang salah paham, ya sudah hancur kita, naudzubillah. Ya, kalau udah lepas, ya udah, dia seperti singa yang menerkam kita. Tapi kalau kita belum lepas ucapan itu, tahan dulu, disaring dulu, berpikir dulu, nah baru ucapan itu di bawah kekuasaan kita. Nah, jadi pikir dulu sebelum bertanya. Saya ini bertanya untuk apa? Kalau saya bertanya ini, manfaat apa yang saya dapatkan dan manfaat apa yang didapatkan oleh jamaah lain ataupun santri-santri murid-murid yang lain. Ya, ataukah jangan-jangan kalau saya bertanya seperti itu justru kontroversial, memancing keributan gitu. Nah, jadi berpikir dulu sebelum bertanya. Dipastikan tujuan pertanyaan kita itu maslahat, manfaat. Tujuannya adalah manfaatnya itu adalah ilmu. Dipastikan ini kalau dijawab kita dapat ilmu, kita dapat maslahat, jamaah yang dapat maslahat, muslim dapat maslahat. Fayakunu qasduhu minas su'al at-tafaqquh wa ta'allum. Hendaklah maksud dari pertanyaannya itu mencari ilmu, wa ta'allum, mencari pengetahuan. La ta'annud wa tahakkum, bukan ngayal-ngayalan ataupun memancing fitnah. Ya. Fa inna man sa'a qasdahu fi su'alihi, karena siapa yang tidak baik niatnya di dalam bertanya, yuhramu barakatal ilm, diharamkan, maka dia akan haram mendapatkan keberkahan ilmu. Wa yumna'u manfa'atuhu, dia juga tidak akan mendapatkan manfaat daripada ilmu yang dia cari. Nah, yang pertama jadi apa? Yang bertanya adalah, yang pertama itu niatnya dipastikan baik dalam bertanya itu. Ya, indikasinya orang itu punya niat baik dalam bertanya, dia mikir dulu sebelum bertanya. Ini pertanyaan manfaat atau enggak kalau dijawab. Ini pertanyaan menghasilkan ilmu yang bermanfaat gak untuk saya dan untuk jamaah lain kalau dijawab. Bukan bertanya itu untuk ngetes ustadznya misalnya, bertanya untuk menjatuhkan ustadznya, ataupun memancing keributan di tengah kaum muslimin. Nah, ini tidak boleh. Yang kedua, at-tafattun ila ma yas'alu anhu, cerdas di dalam konten pertanyaan.
cerdas di dalam memilih konten pertanyaan. Fala tas'alu amma la naf'a fih. Jangan bertanya fala tas'al amma la naf'a fih. Jangan bertanya pertanyaannya enggak bermanfaat. Imma bin nadhar ila halik. Baik tidak bermanfaatnya itu dari sudut pandang keadaan Anda, au bin nadhar ilal mas'alati nafsiha. Atau tidak bermanfaatnya itu dari isi pertanyaan. Nah, ini jadi yang kedua itu adalah bobot pertanyaan, memperhatikan, menimbang-nimbang bobot pertanyaannya itu. Apakah isi dari pertanyaan ini manfaat atau tidak? Manfaatnya ini manfaat untuk diri antum sendiri, ya, atau konten pertanyaannya itu manfaat atau enggak. Ini yang kedua ya. Jadi seorang penanya, dia harus cerdas. Dia harus menimbang-nimbang isi dari pertanyaannya itu, dipastikan pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat. Ya. Contohnya pertanyaan yang tidak bermanfaat. Wa mithluhu su'alu amma lam yaqa. Pertanyaan yang belum terjadi. Pertanyaan yang belum terjadi. Apa ya contohnya? Tanya misalnya, Ustaz, apa hukumnya sholat di bulan? Ya, kiblatnya arahnya kemana, Ustaz? Kalau kita lagi di bulan, kiblatnya kemana, Ustaz? Terus cara menghitung waktunya gimana, Ustaz? Kan mungkin hitungan harinya nggak seperti di bumi gitu. Nah, seperti itu nggak bermanfaat ya, karena belum terjadi. Ya. Belum terjadi. Au ma la yuhadditsu bihi kullu ahad. Atau pertanyaan ya, atau pembahasan yang tidak dibicarakan atau bukan konsumsi semua orang. Nah, ini kalau pertanyaan itu dilakukan di muka umum, kajian akbar ataupun ketika kajian umum di sosmed ya, yang hadirinya heterogen dari berbagai macam golongan dan dari berbagai macam tingkat keilmuan. Nah, maka jangan sembarangan bertanya. Harus cerdas memilih konten pertanyaan yang bermaslahat untuk semuanya, bukan yang memunculkan keributan. Wa inna ma yukhassu bihi qaumun duna qaumin ya. Bukan konsumsi umum, tapi hanya konsumsi sebagian orang saja. Kalau pertanyaan itu ditujukan di majelis ilmu yang jamaahnya juga sama-sama penuntut ilmu, sama-sama juga orang-orang yang berilmu, maka pertanyaan-pertanyaan yang kalau di luar itu menyangking keributan, di sini nggak masalah gitu kan. Jadi harus cerdas ya. Jangan sampai dakwah ini ternodai. Jangan sampai masyarakat awam terhalangi mendapatkan hidayah disebabkan pertanyaan kita. Ya, jangan sampai disebabkan satu pertanyaan kita menyebabkan ratusan bahkan ribuan ataupun jutaan orang antipati terhadap hidayah, ya, terhadap kebenaran. Nah, ini makanya perlunya hati-hati di dalam memilih konten ya, perlunya menimbang-nimbang isi pertanyaan itu. Kemudian yang ketiga, al-intibah ila salahiyati hal syekh. Memperhatikan kondisi syekh, kondisi guru bil ijabah an su'alihi untuk menjawab pertanyaannya. Jangan bertanya kepada ustadznya, misalnya ustadznya lagi ngarit di sawah, lagi keringat bercucuran, ya kan? Kemudian pengen lagi jalannya agak cepat, pengen cepat pulang karena haus ataupun pengen cepat ngadem di rumah, dikejar, di stop, ditanya. Nah ini ya, ini tidak tepat seperti itu, cara seperti itu. Jadi memperhatikan keadaan ustadznya. Atau misalnya bertanya ustadznya malam-malam, jam 12 malam, ya, tiba-tiba telepon ustadznya, ya, ataupun tanya ustadznya, pengen jawab cepat, Ustadz, ini saya lagi ada masalah di rumah keluarga saya nih, saya butuh jawaban cepat Ustadz, makanya mohon maaf saya telepon malam-malam. Nah itu nggak boleh ya. Jadi harus memperhatikan keadaan ustadznya. Atau misalnya ustadznya lagi mungkin biasanya sering terjadi habis kajian gitu kan, habis kajian ustadznya bawa anaknya lagi rewel gitu kan, anaknya lagi rewel pengen cepat pulang, tiba-tiba ada jamaah nanya, nyetop,
nanya kayak curhat lama deh, kayak gak perhatian anaknya Ustadz ini sedang rewel pengen cepet pulang. Nah itu juga Ustadznya kan jadinya nggak fokus ya, jawaban yang disampaikan sehingga jawaban besar kemungkinan cacat ya, besar kemungkinan tidak sempurna gitu. Perhatikan kondisi Ustadz yang ditanya itu, dipastikan ketika bertanya itu ya pertanyaan yang ya kondisinya sedang nyaman, sedang senyaman-nyamannya kondisinya. Jangan misalnya ketika hari kerja nih, kita tahu Ustadz ini dia ini sebagai guru juga di madrasah ataupun di pesantren. Nah kita tiba-tiba nanyanya di hari kerja gitu, hari kerja dan di jam kerja, jam-jam biasanya anak-anak sekolah ditelepon bolak-balik padahal ini ustadznya lagi ngajar di kelas. Nah, ini juga nggak baik ya, kita harus perhatikan itu ya. Fala yas'aluhu fi halin tamna'u. Jangan bertanya kepada ustadz, kepada guru di keadaan yang dia ini tidak berkenan untuk menjawab. Kakaunihi mahmuman, ya seperti beliau sedang sedih, ya sangat sedih gitu kan. Ustadz lagi ada masalah, ya, mungkin keluarganya sedang meninggal ya, orang tuanya meninggal. Ditanya pertanyaan, Ustadz gimana hukum invest di properti ini? Padahal dia lagi layat gitu, lagi ngelayat, bapaknya Ustadz ini meninggal atau orang tuanya meninggal. Jadi ketemu Ustadznya malah nanya seperti itu, padahal lagi berduka. Tak boleh ya, au mutafakkiran, atau sedang berpikir keras. Usai sedang berpikir keras, au masyan fi thariq, atau usainya lagi jalan. Ustadznya lagi jogging misalnya, ketemu di jalan, di stop. Nah, atau lagi goes, ketemu ustadznya di stop, bertanya lah, masyan, lagi di jalan, lagi sedang di jalan. Auraqiban sayyaratahu, lagi nyetir. Bal yatahayyanu tiba nafsihi. Hendaklah seorang murid itu memperhatikan, ketika bertanya itu memperhatikan keadaan jiwa, keadaan psikis. Al-aslur rabi' yang keempat, tayaqqudus sa'il ila kaifiyati su'alihi, memperhatikan cara bertanya, bi ikhrajihi fi suratin hasanatin muta'addibatin, seperti menyampaikan pertanyaan itu dalam keadaan dia itu dalam berpakaian rapi, fi suratin hasanah, dalam keadaan rapi, bersih, bila perlu ya memakai wangi-wangian ketika datang di majelis ilmu. Misalnya ada di sini santri kami siap sebelum memulai kajian jam 5:30 ya, pada subuh dia mandi dulu ya, atau sebelum subuh dia mandi dulu, pakai pakaian yang rapi, pakai wangi-wangian. Insya Allah ya, dengan sebab itu dia telah, atau dengan sikap itu dia telah melakukan adab di dalam menuntut ilmu. Walaupun yang di sini jamaah yang lain nggak mencium wanginya ya, tapi dia lakukan itu sebagai pengagungan terhadap majelis ilmu, maka insya Allah dapat pahala di situ. Bisa jadi dengan itu dia mendapatkan keberkahan ilmu. Ya, dia kudus ila kaifiyati su'alihi, memperhatikan cara bertanya. Dengan bertanya, dengan ketika menyampaikan pertanyaan itu dengan keadaan yang baik, dengan rapi, muta'addibatin dan beradab. Yuqaddimu du'a li syekh, ya, hendaklah dahulukan doa kepada ustaz, doakan kepada bajilahu fi khitabihi, bahasa yang sopan dengan menggunakan redaksi yang sopan. Kalau kita kajiannya online seperti ini, sering cara bertanyanya menggunakan teks ya. Menggunakan teks, sehingga adab yang paling diperhatikan, adab yang paling disorot itu adalah kata-katanya gitu, redaksinya bagaimana kata-katanya. Ya, jadi hendaklah contoh bertanya kalau lewat WA ataupun lewat Zoom seperti ini yang baik ya, dahulukan doa kepada ustadznya, gunakan bahasa yang baik ya. Mentang-mentang ustadznya teman SD, teman main ya, nanyanya langsung sebut nama gitu. Langsung bro gitu atau apa ya. Nah tidak, sekarang dia sudah lebih dari kita dari segi ilmu, maka kita harus menghormati beliau. Fayuqaddimu doa ya, wala takunu mukhatabatuhu lahu ka mukhatabatihi ahlas suq.
Jangan manggil ustadznya, manggil gurunya, manggil kiainya seperti seperti orang-orang pasar manggil teman-teman sama sesama pedagang. Wa akhlaqal awam, atau seperti orang-orang awam memanggil sesama mereka. Jadi panggil dengan panggilan yang menghormati. Nah, inilah 4 poin yang kalau kita upayakan kita telah beradab di dalam bertanya. Yang kesimpulannya ya, yang pertama adalah niatnya. Niat bertanya, dipastikan niatnya itu baik. Tujuannya untuk mencari ilmu dan bukan mencari keributan. Nah, yang kedua adalah perhatikan isi soal, isi pertanyaannya. Dipastikan isinya itu pertanyaan yang bermanfaat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah memperhatikan keadaan ustadznya yang ditanya. Jangan sampai kita bertanya kepada ustadz pada kondisi psikisnya yang kurang baik, sedang atau pada kondisi yang dia itu sebenarnya tidak berkenan untuk ditanya. Yang terakhir adalah cara bertanya, yaitu mulai dari ucapan, bisa dengan pakaian yang rapi, ya kan? Bisa juga kalau dalam pertanyaan online ya dengan redaksi yang sopan. Baik, berikutnya yang terakhir ini ya. 19. Simbol yang 19. Ataupun kiat yang 19, syauqul qalbi bil ilmi. Ini belum terakhir ini, sebelum terakhir ini. Syauqul qalbi bil ilmi wa ghalabatuhu alaihi. Menyibukkan hati dengan ilmu ya, dan menjadikan ilmu itu dominan di dalam hati. Yang maksudnya adalah menjadikan ilmu itu dominan di dalam hati kita. Fasidqut talab lahu yujibu mahabbatuhu. Kejujuran seorang di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu, itu melazimkan dia mencintai ilmu. Kalau seorang itu jujur di dalam cintanya jujur di dalam mencari ilmu, dia memperjuangkan ilmu itu karena dia tahu manfaat di baliknya, mengangkat derajatnya, karena dia pernah mendengarkan penjelasan gurunya bahwa anjing aja bisa mulia karena ilmu. Makanya di dalam Islam, anjing yang berilmu kalau nangkap hewan buruan halal tanpa harus disembelih, gitu kan? Tapi kalau anjing yang tidak punya ilmu nangkap hewan buruan maka haram. Ya, jadi sampai makanan itu berubah menjadi halal kalau ditangkap anjing yang berilmu. Ini menunjukkan betapa mulianya ilmu, ya. Burung saja mulia karena dia punya ilmu. Burung hudhud, ya, sampai namanya disebut di dalam Al-Quran, dibaca sampai hari kiamat. Kisahnya bersama Nabi Sulaiman diceritakan dalam Al-Quran, ya, dalam cerita yang baik, ya, ketika burung hudhud ini cemburu melihat ada raja wanita yang musyrikah, ya, dilaporkan kepada Raja Sulaiman. Kisahnya yang indah itu disebut dalam Al-Quran tidak lain karena burung ini punya ilmu, gitu. Jadi hewan aja mulia kalau punya ilmu, apalagi manusia. Nah, dia tahu tentang manfaat ilmu itu seperti itu diantaranya. Maka dia pun jujur untuk mencari. Ya, saya harus mulia. Ya, hidup di dunia ini sekali. Masa saya nggak tahu ilmu tentang agama? Masa saya nggak mendapatkan martabat yang mulia di sisi Allah? Gitu kan? Saya harus perjuangkan ilmu. Nah, kalau dia jujur di dalam menuntut ilmu, maka dia akan cinta. Itu otomatis. Ta'alluqul qalbu bih, dan hatinya akan dikaitkan terhadap ilmu. Wala yunalul abdu darajatal ilmi hatta takunu ladzatuhul kubra. Ada yang bocor nih sebenarnya. Seorang hamba tidak akan menggapai derajat yang tinggi di dalam ilmu sampai dia jadikan kelezatan terbesarnya itu pada ilmu. Kalau kelezatan kita itu sudah pada ilmu, maka insya Allah tinggal jalan aja sambil terus berdoa kepada Allah. Anda sudah berada di jalan yang benar, yang nanti Anda akan jadi ulama. Anda akan jadi orang berilmu. Kalau sudah lezatnya hati itu pada ilmu, udah, itu tinggal tawakal ala Allah, tinggal lempengin aja, jalan terus, insya Allah jadi ulama. Ya, maksudnya kelezatan pada ilmu itu gimana? Ketika seorang kalau sudah sama ilmu, baik itu menghadiri pengajian, dimanapun itu kajian dihadiri,
baik hujan maupun enggak hujan, ya kan. Kemudian baik teman-temannya sudah pada riset atau belum, pokoknya dia konsisten belajar. Atau ketika dia membaca buku, ya, atau dia mendengarkan, menyimak kajiannya para ulama atau kajian ustadz, ketika itu dia merasakan ketika sedang bersama ilmu, dia itu sampai lupa lelah, sampai lupa makan. Wah, jadi kalau orang itu sudah sampai lupa lelah dalam sebuah kegiatan, sampai bahkan sampai pada tahap menikmati kelelahan, dia berada sebuah aktivitas yang dia itu kalau lelah dalam aktivitas itu dia sampai menikmati, maka berarti itu hatinya, kelezatan hatinya sudah ada pada aktivitas tersebut. Jika itu terjadi pada ilmu, maka berbahagialah. Ini adalah rezeki yang luar biasa. Itu adalah taufik besar dari Allah SWT. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kalau seorang itu kelezatan hatinya itu ditujukan ataupun melekat ataupun ada pada ilmu, maka dia akan jadi ulama, seorang ulama. Dia akan jadi ulama. Indikasinya bagaimana? Indikasinya ketika dia itu berada, ketika sedang berjuang bersama ilmu, menuntut ilmu, ya seperti menghadiri kajian online, membuka buku, harus mencatat. Kalau nggak paham dia tanya lagi ke ustadznya atau tanya ke temannya yang lebih paham. Ya, terus dia kejar terus sampai dia dapat ilmu, ya, sampai dia lupa lelah atau bahkan sampai menikmati lelah. Aduh, menikmati sekali lelah nih. Saya harus cari sinyal dulu ke sana kemari, ya. Udah kesana kemari ternyata blank juga, ya kan, zong gitu, sampai ustadznya selesai, ya, zoomnya nggak masuk gitu. Akhirnya dia terpaksa harus minta sama panitia link rekaman kajiannya, dia dengar lagi, ya kan? Dia catat, dia resapi, dia amalkan, ya kan? Nah, padahal capek seperti itu. Kalau orang nggak sungguh-sungguh, mungkin udah cepat resign seperti itu, cepat mutung, adalah pengen capek-capek lah, udahlah, mendingan sibukkan dengan yang lain aja. Padahal tidak ada kesibukan yang lebih bermanfaat daripada kesibukan bersama ilmu. Ya, jika hewan saja menjadi mulia karena dia sibuk dengan ilmu, apalagi manusia, ya kan? Kesibukan manusia yang paling bermanfaat, paling berkah itu ilmu. Nabi SAW mengatakan, innama bu'itsu mu'alliman. Aku diutus itu untuk menyampaikan ilmu. Baik. Nah, ini kalau kita menjadi ulama, mau sukses, jadikan kelezatannya pada ilmu. Andaikan pemuda-pemuda yang sekarang ini, pemuda-pemuda sekarang banyak yang kecanduan game, ya, kecanduan game. Bahkan mungkin ada yang sudah katanya berhijrah, tapi gamenya Masya Allah. Sampai dia, ada yang sampai tahap ketika main game itu, dia sampai menikmati kelelahan. Ya, sampai makan atau istirahat itu harus dioprak-oprak sama emaknya ataupun ibunya, ya. Udah malam, larut malam masih sibuk aja dengan game online-nya. Ya, berarti orang ini sudah menikmati kelelahan. Nah, kalau seperti itu dilanjutin terus, dia akan jadi ahli dalam masalah game. Ya, ironi juga kalau kita ini umur terbatas tiba-tiba ahlinya ke game gitu. Kenapa harus kita? Udah banyak orang lain gitu. Kenapa harus kita gitu yang sudah hijrah gitu. Yang kalau pakaiannya sudah nyunnah, udah jenggotan, udah cingkrang, ya kan? Dan berusaha untuk mengikuti cara berpakaian yang islami, ya, berada pada komunitas yang baik juga. Kenapa harus kita? Ada orang-orang lain yang masih awam, yang memang dia itu jahil, ya mungkin lebih dimaklumi kalau mereka. Tapi kalau kita ya janganlah. Jangan sampai kelezatan hati kita itu ada pada itu. Kalau seandainya ada pada hal-hal yang mubah, hal-hal yang nggak bermanfaat seperti itu, maka istighfar, berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, ya, sarrif qalbi ila ta'atik, ya Tuhanku yang membolak-balikkan hati, arahkanlah hatiku pada ketaatan kepada. Ya, itu jadi kuncinya, ya, jadikan lezat itu pada belajar. Silakan baca gimana kisahnya para ulama itu kok bisa jadi ulama setinggi itu ilmunya, sekokoh itu ilmunya. Mereka sampai ke tahap itu, ya, karena, ya, bisa dipastikan karena kelezatan jiwa mereka itu sudah ada pada ilmu. Yang lain lewat gitu. Bukan lagi kepada kuliner ataupun pelesiran kesana kemari. Ya, meskipun terkadang kita butuh untuk melepas kepenatan bersama keluarga, tapi itu bukan jadi hobi, ya. Jadi kegiatan utama dalam hidup. Karena hidup ini bukan hanya main-main saja, ya kan? Hanya sekedar selingan saja gitu. Nah,
Bisa dipastikan para ulama itu adalah sampai tahap itu karena mereka sudah sampai tahap menikmati kelelahan mereka dalam belajar. Ya. Saya pernah mendengarkan ada ahli hadis yang sampai menjual rumahnya. Dia cuma punya rumah satu-satunya itu. Dia jual semuanya berserta isi-isinya hanya untuk safar. Untuk safar belajar hadis kepada salah seorang ulama yang ada di negeri lain. Dan butuh biaya. Ada nggak di sini yang sampai seperti jual rumah? Safar ke Jogja misalnya untuk belajar. Atau safar ke Madinah untuk belajar. Belum ada kan? Nah itu sampai seperti itu. Nah Imam Nawawi, beliau ketika dalam proses belajar, beliau sampai disebutkan 10 tahun beliau itu, kurang lebih 10 tahunan beliau itu tidurnya adalah ketiduran. Ya, tidurnya ketiduran. Itu pun tidurnya bukan menyengaja berbaring gitu. Tidurnya sambil duduk sambil baca. Selama 10 tahunan. Ya makanya jadi ulama gitu. Udah lupa tidur ya. Udah lupa tidur. Lezatnya ada pada ilmu. Begitu udah sama ilmu ya, baca kitab ulama atau mendengarkan penjelasan ilmu atau dia menikmati, hatinya nyaman gitu. Nah, mintalah sama Allah Ta'ala agar jiwa kita itu dikondisikan Allah seperti itu. Wa innama tunalu ladzatul ilmi bi thalathati umur. Kelezatan ilmu itu dapat kita gapai dengan 3 perkara. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Abdullah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Yang pertama badlul wus'i wal juhdi. Maksimal di dalam berkorban. Memaksimalkan pengorbanan terhadap ilmu. Ya. Jangan sedikit ada halangan, sedikit ada rintangan ketika kita menuntut ilmu kemudian mundur. Ya. Sedikit ada rintangan misalnya hujan, ya, mundur, ada hujan. Apalagi sekarang musim hujan, ya, hampir setiap hari hujan. Apalagi yang tinggal di Bogor, ya, kota hujan, setiap hari hujan. Nggak kemarau, nggak musim hujan ya hujan aja. Wah hujan lah nggak jadi, jangan aja kajian. Padahal tiap hari hujan, akhirnya nggak kajian. Wah nih habis-habisin kota nih kajian kayak gini, ya. Mendingan saya irit aja lah daripada pengeluaran membengkak. Padahal ikhwah mengeluarkan harta untuk beribadah kepada Allah itu sebesar apapun itu bukan pemborosan. Itulah fungsi harta itu di situ. Fungsi uang yang Allah beri kepada kita itu untuk beribadah. Ya, jadi jangan ada yang rugi kalau harus kajian online, ya, habisin kota gitu. Niatkan itu untuk ibadah. Nanti rezeki kita ini akan ditanya uang kita ini kalau di hari kiamat. Dari mana kamu dapatkan, dan pertanyaan kedua adalah untuk apa kamu gunakan. Nah kalau kita gunakan untuk seperti ini, untuk belajar, alhamdulillah kita udah dapat jawabannya sekarang. Ya, badlul wus'i wal juhdi, memaksimalkan pengorbanan untuk ilmu. Jangan sedikit-sedikit ada halangan kemudian mutungan. Ya, saya mau berapa tahun lagi kita butuhkan, mau sampai usia berapa lagi kita memulai belajar serius. Kalau nggak dimulai sekarang mau kapan lagi? Sekarang usianya udah berapa? Ada yang 20, ada yang 30, ada yang 40, ada yang 60. Kalau nggak dimulai sekarang mau kapan lagi kita mau serius belajar? Habis waktu kita. Sedikit ada halangan, mundur lagi. Nanti muncul lagi semangat, mulai dari awal. Ya. Baru dapat setengah kitab, ada halangan sedikit, mundur lagi, mulai dari awal. Habis waktu kita. Tak selesai. Ya. Nah ini jadi maksimalkan perjuangan dalam belajar itu. Yang kedua, sidqut talab, jujur di dalam belajar. Artinya adalah ya kita jujur dalam belajar, ya maksudnya adalah memperjuangkan ya, jujur dalam perjuangan menuntut ilmu. Yang ketiga adalah sihatun niyah wal ikhlas. Niat yang ikhlas. Yang ketiga adalah niat yang ikhlas. Inilah 3 hal jika ada pada diri seorang penuntut ilmu, dia akan merasakan kelezatan itu. Memaksimalkan belajar, jujur kepada Allah dalam menuntut ilmu, bahwasanya saya menuntut ilmu ini memang untuk mengangkat kebodohan. Yang ketiga adalah niatnya ikhlas, bahwa menuntut ilmu ini adalah saya persembahkan untuk Allah. Ini adalah ibadah saya kepada Allah ya dalam menuntut ilmu. Nah 3 hal ini kalau ada maka kita akan
hati kita, suasana hati kita ini akan tergiring untuk merasakan lezat ketika kita belajar, gitu ya. Semakin keras, semakin pahit perjuangan kita kepada ilmu, ya, semakin pahit, semakin manis. Makanya orang naik gunung, orang naik gunung itu begitu naik gunung dia lupa semua lelahnya. Padahal ketika perjuangan naik gunung dia harus sehari atau 6 jam naik gunung yang dingin, gelap, ya, kadang kabut, melewati jurang, ya kan menakutkan seperti itu. Tapi begitu sampai atas, lupa semuanya kelelahan tadi. Yang tersisa hanya manisnya, kelihatan. Ya, lihat bagaimana pemandangan matahari terbit, matahari tenggelam. Lupa semua dengan perjuangan yang berat tadi. Jadi kalau kita nanti kalau udah dapat ilmu, perjuangan berat ketika sedang belajar itu menjadi kenangan manis. Ya, mungkin kita akan rindu untuk kembali gitu. Ini dirasakan seperti misalnya orang-orang yang santri-santri kami, contohnya misalnya yang sudah alumni, ya kan. Banyak di antara mereka ingin balik ke pondok hanya ingin ya ikut halakot lagi, itu halakot tahfidz lagi, ba'da subuh, ya kan, ba'dal maghrib, ya, ingin merasakan lagi perjuangan dulu mungkin seperti itu. Jadi semakin perjuangan kita ini semakin pahit, itu semakin manis dirasakan. Nah, orang yang cinta naik gunung tadi, kalau dia cinta naik gunung, maka dia tidak puas kalau hanya melihat pemandangan gunung lewat internet. Ngapain antum capek-capek naik gunung? Udah banyak itu pemandangannya di internet, tinggal lihat gitu kan, sama aja lihat gitu. Kalau antum pencinta gunung, apakah puas dengan seperti itu? Tidak. Anda akan berjuang, Anda akan naik gunung, Anda akan maksimalkan perjuangan. Karena beda, ya, beda rasanya gitu. Sama juga menuntut ilmu seperti itu. Orang yang dapat ilmu setelah melalui perjuangan yang berat, ya kan, pengorbanan yang berat, pengorbanan yang maksimal, lalu dia dapat ilmu, itu rasanya beda dengan orang yang dapat ilmu tanpa berjuang, terima jadi, gitu. Terima jadi pakai potongan-potongan video, atau nantilah ana nunggu ringkasan panitia, gitu. Nunggu ringkasan panitia. Beda dengan orang yang ikut dari kick off detik pertama sampai akhir, gitu. Baru itu rasanya beda dengan orang yang cuma terima hasil. Wala tatimmu hadhil umur as-salata. Tiga poin di atas itu tidak akan sempurna kita lakukan illa ma'adafi kulli ma yushghilu 'anil qalb, kecuali dengan mengusir segala hal yang bisa menyibukkan hati dari ilmu. Ya, kalau mau memposisikan hati itu sebagai sesuatu yang dominan di dalam hati kita, memposisikan ilmu itu sebagai hal yang dominan dalam hati kita, menjadikan ilmu itu sebagai kelezatan jiwa kita, kelezatan hati kita, maka selain 3 hal tadi kita juga harus mengusir, ya, kelezatan supaya ilmu itu bisa menjadi dominan. Inna ladzatal ilmi fawqa ladzatis sultan. Nih, untuk ulama-ulama yang sudah sampai pada tingkatan kelezatan hati mereka pada ilmu, ya, mereka itu sampai merasakan ladzatus sultan, ya, kelezatan kekuasaan itu kalah sama kelezatan ilmu. Allati tatatalla'a ilaihi nufusun katsirah. Padahal kelezatan kekuasaan itu dicari oleh banyak orang. Ada orang sudah kaya raya gitu. Duitnya untuk 7 keturunan mungkin nggak habis. Jadi kalau 7 keturunan itu nganggur semuanya, itu biaya bulanannya, biaya hidupnya udah cukup. Tapi uniknya orang ini tetap juga ingin jadi presiden. Ya nggak? Teman-teman dapati nggak seperti itu? Ada orang sudah kaya raya, tapi pengen juga tetap nyalek. Pengen juga tetap ingin nyalon jadi presiden. Karena apa? Karena pada kekuasaan itu ada kelezatan, ada sensasi, ya, yang tidak didapatkan dalam hanya pada duit ataupun harta. Nah, ketahuilah bahwasanya kalau kita sudah menyentuh kelezatan ilmu, kita sampai sudah menyentuh kelezatan ilmu itu di atas kelezatan kekuasaan itu. Ya, wa tabdzulu li ajliha amwalun wafira. Orang-orang untuk menggapai kelezatan kekuasaan, mereka rela mengeluarkan banyak duitnya untuk kampanye, ya, untuk nyetak baliho, untuk bayar iklan, itu keluar banyak. Orang sampai untuk bisa nyalek mungkin
rela menjual aset-asetnya, jual rumahnya, jual sapinya, jual sawahnya, jual semuanya. Itu untuk mencari kekuasaan. Ya. Nah, ternyata sedemikian jujurnya ya orang cari dunia. Andai kan itu dilakukan untuk mencari ilmu, ini menjadi semulia-mulia manusia. Ya, jual asetnya sih. Yang penting saya bisa belajar. Yang penting saya bisa baca Quran. Quran aja bisa dihafal. Ya, ada yang bocor nih suaranya. Yang penting saya bisa bahasa Arab, saya paham agama. Alangkah mulianya kalau itu disalurkan kepada ilmu, gitu kan. Tapi ironinya orang sekarang ya kan, penuntut ilmu sekarang, untuk modal sedikit saja untuk ilmu agama, modal kota gitu. Ya, atau modal bensin, atau modal beli kitab. Yang namanya menuntut ilmu itu pasti harus keluar duit. Gitu. Harus keluar duit, beli kitab, ya bensin, beli kuota. Itu eman-eman banget. Coba lihat ahli dunia. Gitu. Ya ahli dunia, jangan sampai kita kalah jujur. Ya, kalah maksimal dalam berjuang antara pencari dunia dengan pencari ilmu agama, pencari akhirat. Dan manakah yang lebih layak untuk diperjuangkan? Itu adalah ilmu agama, ilmu akhirat. Yang manfaatnya bukan hanya 5 tahun ke depan, tapi manfaatnya adalah kita di alam barzah, ya, kita di padang mahsyar, kita melewati sirat, dan kita berada di surga insyaallah dengan ilmu itu. Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjuang menuntut ilmu, berjuang meniti jalan menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, wa tusfaku dima'un ghazirah, ya. Bahkan orang untuk mencari kekuasaan itu sampai rela gontok-gontokan, sampai darah bertumpah darah, ya, sampai bertumpah darah untuk mendapatkan kekuasaan. Walihada kanatil muluk tatuqu ila ladzatil ilm. Oleh karena itu raja-raja dulu mereka rindu merasakan kelezatan ilmu. Wa tuhissu faqdaha. Mereka merasa ada yang kurang, merasakan faqdah, ada yang hampa dalam dirinya. Sudah mendapatkan kelezatan itu, tapi kalau belum mendapatkan kelezatan ilmu, seperti ada yang kurang dalam jiwa. Wa tatlubu tahsilaha, sehingga mereka meskipun sudah jadi raja, mereka berjuang juga untuk mendapatkan ilmu. Contohnya adalah Abu Ja'far al-Mansur, adalah seorang khalifah Bani Abbasiyah yang terkenal. Alladzi kanat mamalikuhu tamla usyarqa wal gharba. Yang kekuasaannya itu ya membentang dari timur ke barat. Ya, kemudian seorang bertanya kepadanya, hal baqiya min ladzatid dunya syai'un lam tanalhu? Wahai raja atau baginda, adakah kelezatan dunia yang belum kamu dapatkan? Karena ini khalifah. Ini khalifah, ya raja, bukan hanya satu negara, ya, seluruh negara Islam. Kekuasaannya sangat luas, ya. Kekuasaan yang sangat luas. Hidup di istana yang megah dengan fasilitas yang mewah. Kalau orang melihat nih, orang udah kayaknya udah semua kenikmatan dunia udah dia rasakan. Nah, dia penasaran nih. Nah, orang ini penasaran, ada nggak ya kenikmatan dunia yang belum dia dapatkan dalam keadaan semewah itu ya, kehidupan beliau. Hal baqiya min ladzatid dunya syai'un lam tanalhu. Adakah kelezatan dunia yang belum Anda dapatkan? Faqala wa huwa mustawin ala kursiyhi. Lalu beliau menjawab, di saat beliau sedang duduk di singgasana, di kursi kerajaannya. Wa sarir mulkihi, dan di dipan kerajaannya. Beliau menjawab, baqiyat khoslah. Ada satu kelezatan yang belum saya dapatkan. An aq'uda ala mistabah, yaitu aku tuh berkeinginan, aku tuh bercita-cita duduk di kursi pengajian. Kursi yang biasa dipakai syekh-syekh, ya, para ustadz untuk misi kajian. Wa hawli ashabul hadis. Kemudian di sekitarku ada para penuntut ilmu hadis. Orang-orang yang ingin mendengarkan hadis. Fayaqulul mustamalli, lalu orang yang membacakan riwayat, ya, orang yang meneruskan pembacaan, meneruskan suara gurunya ketika di majlis, mengatakan, man dzakarta rahimakallah, siapakah perawi yang Anda sebutkan, gitu. Karena dulu pengajian dulu itu belum ada mic seperti sekarang, ya.
Kalau yang hadir banyak, maka diperlukanlah namanya mustamalli, yaitu orang yang meneruskan suara sehingga suara itu bisa sampai ke belakang. Ya, saya ingin ketika mustamalli itu bertanya, siapa yang Anda sebutkan tadi rahimakallah, untuk memastikan suaranya yang didengarkan benar. Yakni fayaku, lalu kemudian saya menjawab, haddatsana fulan. Ya, haddatsana fulan. Fulan telah menceritakan hadis kepadaku. Qala haddatsana fulan. Dia berkata bahwa fulan telah menceritakan hadis kepadaku. Qala haddatsana fulan. Wa yasuqul ahadits musnadah. Lalu kemudian dia menyampaikan hadis itu dengan syarat yang bersambung. Nah, inilah keinginan cita-cita yang belum didapatkan, ya, yang ingin didapatkan Abu Ja'far Al-Mansur, padahal beliau sudah mendapatkan kekuasaan yang begitu tinggi gitu. Yang kekuasaannya dari timur ke barat. Itu pun beliau masih merasakan kalau belum mendapatkan kelezatan ilmu, ada yang kurang. Ada kelezatan dunia yang belum saya dapatkan. Nah, kita yang kekuasaannya nggak ada apa-apa ya. Bahkan mungkin ketua RT aja enggak kan. Ya, kita bersyukur ketika Allah sudah ilhamkan hati kita untuk menuju puncaknya kelezatan. Puncaknya kelezatan yaitu kelezatan ilmu. Gitu ya. Ya, orang itu kalau sudah berada dalam puncak kelezatan, biasanya dia akan mencari kelezatan yang lain ya. Sudah berada pada puncak harta, contohnya kelezatan dunia, dia akan mencari kelezatan lain, mungkin kelezatan kekuasaan, politik, atau kelezatan wanita. Berada di puncak kelezatan. Tapi kalau orang yang mendapatkan puncak kelezatan dunia, dia dilapangkan rezekinya oleh Allah, lalu diberi taufik oleh Allah SWT, maka dia akan lari kepada agama, ya, untuk ilmu, untuk bangun pesantren, ya, untuk membiayai para ulama, atau untuk beli kitab-kitab, untuk belajar. Nah, jadi maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan taufik kepada kita agar kekayaan yang kita miliki digunakan untuk agama ini. Wa mata umiral qalbu bil ladzatil ilmi, ya, kapanpun hati itu terwarnai oleh kelezatan ilmu, saqatat ladzatul adat, maka kelezatan-kelezatan adat, kelezatan-kelezatan dunia itu akan kalah. Wa dhahalatin nafsu anha bal tastahilul alam ladzatan bihadhil ladzah. Bahkan hati itu enggak akan condong kepada dunia yang seperti itu. Ya. Bahkan sampai pada tahap al-alam, pahit getir perjuangan mendapatkan ilmu itu menjadi ladzah, menjadi kelezatan, memiliki sensasi kelezatan tersendiri. Nah, kemudian berikutnya adalah yang terakhir ya. Yang terakhir al-maqidul ishrun, ya. Yang ke-20, hifdzul waqti fil ilm, menjaga waktu untuk ilmu. Menjaga waktu untuk ilmu. Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan dalam Sayyidul Khatir, yambaghi lil insan an ya'rifa syarafa zamanihi. Wajib bagi seorang manusia menyadari kemuliaan waktu yang ada padanya. Wa qadra waqtahu, dan kedudukan waktunya. Fala yudayyi' minhu lahdatan fi ghairi qurbah. Jangan sampai dia sia-siakan sedikit pun waktunya tanpa, ya, sedikit pun waktunya pada aktivitas yang tidak bernilai ibadah. Yuqaddimu fihi al-afdalu fal-afdal. Hendaklah dia mendahulukan kegiatan yang paling afdal di antara yang afdal. Mendahulukan yang afdal di antara yang paling afdal minal qawli wal amal, dari ucapan ataupun aktivitas. Wa min huna 'azumat ri'ayatul ulama lil waqt. Oleh karena itu, perhatian ulama terhadap waktu itu besar. Ya. Perhatian ulama pada waktu itu besar. Tidak ada yang namanya ulama kecuali pelit sama waktu. Jadi kalau mau jadi ulama, itu harus pelit sama waktu. Maksudnya pelit sama waktu itu adalah pelit untuk digunakan hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Harus pelit. Tapi kalau digunakan hal yang bermanfaat, mau seharian habis nggak masalah. Ya, mau seharian, 2 hari, 3 hari, 1 pekan habis waktu kita, tenaga kita untuk belajar, menyebarkan ilmu, beribadah kepada Allah, ya kan? Walaupun harus wirawiri ke sana kemari. Kalau itu untuk kebaikan, untuk ibadah, jangan mengira ketika itu kita sedang menghabis-habiskan waktu. Waktu itu pasti habis, tapi masalahnya itu habis untuk apa?
Kalau waktu itu habis untuk kebaikan, bersyukur, bahagialah. Karena di luar sana banyak orang yang menghabiskan waktu untuk dosa. Siang malamnya itu semuanya isinya dosa. Ketika tidur pun dosa, ya kan? Karena ketika tidur barangkali yang dia niatkan adalah, wah aktivitas besok, saya harus gimana. Sebelum tidur itu yang dia lakukan. Bahkan sampai ke bawah mimpi mungkin. Dan aktivitas itu ternyata aktivitas yang berdosa. Gitu. Sehingga setiap detiknya dosa. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau kita nggak habiskan waktu kita untuk kebaikan, itu otomatis iblis akan bermain di situ dan menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang nggak bermanfaat. Hatta qala Muhammad bin Abdul Baqi al-Bazzar. Muhammad bin Abdul Baqi al-Bazzar mengatakan, ma dhayya'tu sa'atan min umri fi lahwin aw la'bin. Tidak ada satu detik pun umurku yang aku sia-siakan untuk main-main atau sia-sia. Wa qala Abdul Wafa ibn Aqil, seorang ulama yang menulis kitab Al-Funun. Jumlahnya, tebalnya 800 halaman. Gak ada disertasi, tesis atau skripsi mahasiswa zaman sekarang, secerdas apapun dia ya, yang tebalnya 800 halaman. Coba ada nggak di Indonesia? Ada? Gak ada. Tebarnya 800 halaman. Berarti Masya Allah, satu hari berapa beliau nulis kertas? Ya, satu hari mungkin ratusan lembar beliau tulis, Masya Allah. Nah bagaimana? Kok beliau sampai ilmunya seluas itu? Bisa melahirkan kitab yang sefenomenal tersebut? Nah, beliau mengatakan, Inni la yahillu li an udayya sa'atan min umri. Aku telah bertekad, aku nggak halalkan diriku untuk menyia-nyiakan waktuku sedetik pun, untuk menyia-nyiakan umurku sedetik pun, saya nggak halalkan. Gitu. Makanya jadi ulama seperti itu. Jadi mereka, para ulama itu pasti kalau kalian baca biografi mereka ataupun pelajari ketika mereka sedang belajar, pasti mereka itu pelit terhadap waktu. Kok bisa seperti itu ya mereka ya? Ya, karena mereka menyadari waktu ini sangat singkat. Hidup ini sangat singkat. Ya, kalau kita masih nggak sadar tentang singkatnya hidup ini, cobalah kita bayangkan kita ini sekarang daftar haji. Akan kebayang maut itu depan mata. Sekarang di Jogja itu kalau daftar haji itu antrinya 30 tahun. Nah sekarang yang umur 20 tahun aja. Masih yakin nggak? Umur ke-50 masih hidup di dunia? Masih ragu-ragu tuh. Berangkat nggak ya nanti? Jadilah kita ingat mati. Atau yang sudah umurnya boleh 40 tahun. Masih hidup nggak ya saya 30 tahun ke depan? Berarti umur 70 tahun saya berangkat haji. Ya. Nabi mengatakan a'maru ummati baina 60 wa 70 sanah. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Itu Nabi sudah kasih bocoran kayak gitu. Hadisnya Sahih At-Tirmidzi. 60 sampai 70. Nah, sekarang umur kita berapa? Umur kita berapa? Andai kan kita bayangkan aja, kita ini umurnya umur umat Muhammad yang maksimal yaitu umur 70 tahun. Wa qalilun man yajuzu dzalika, kata Nabi, dan sedikit yang umurnya melebihi 70 tahun. Andai kan kita pasang ya angka yang aman ya, angka yang aman yang maksimal 70 tahun. Sekarang umur kita berapa? Ada yang umurnya sudah 30 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 40 tahun. Nah, andai kan ambillah yang tengah-tengah ya, 30 tahun. 30 tahun menuju 70 tahun, berapa tahun, Dok? 40 tahun lagi. Tinggal 40 tahun lagi. 40 tahun itu apakah semuanya isinya pahala? Apakah setiap waktu selama 40 tahun ke depan sampai kita mati itu semua isinya adalah ibadah? Kan nggak semuanya ibadah. Masih juga terwarnai dosa-dosa, masih juga terwarnai ghibah, sia-sia, ya kan? Ya, masih banyak. Sehingga kalau kita hitung waktu kita untuk ibadah itu berapa? Waktu kita untuk menuntut ilmu berapa coba? Apalagi cuman kami siap nih. Kami siap itu waktu menuntut ilmunya kalau mau prosedural cuman mencukupkan ilmu pada kami siap, cuman akhir pekan. Ya, Jumat, Sabtu, Ahad. Itu pun setiap satu pertemuan cuman 1,5 jam, jam normal. Kalau mau pakai
jam pelajaran standar pemerintah ya 2 jam pelajaran setiap satu harinya, ya. Nah coba berarti kalau dalam satu pekan berapa jam normal? 1,5 jam kali 3 tuh, 1,5 jam kali 3 berarti 3 jam 4,5 jam. Satu pekan yang jumlahnya ratusan jam itu kami siap cuman minta ya untuk pembimbingan belajar menuntut ilmu ini 4,5 jam saja. Maka jangan sampai kita udah akhir pekan waktunya singkat, kemudian juga masih goib-goiban ya. Masih goib-goiban. Ya kalaupun terpaksa ada hal darurat ya, saya katakan darurat. Kalau nggak darurat, tetap dahulukan ilmu. Ya. Itu ciri seorang berilmu itu di dalam hatinya kelezatannya adalah ilmu. Pengagungannya adalah ilmu. Ya kalau cuma iseng-iseng, ya, diajak mancing teman, Ustaz, nanti dengar rekaman aja. Jangan ya. Masalahnya bukan soal bukan masalahnya bukan hanya dengar, bukan soal nanti kan ada ringkasannya, nanti kan yang penting bisa ikut ujian, nanti kan ada rekamannya tinggal dengerin gitu. Bukan itu saja permasalahannya, tidak sesederhana itu, tapi adalah soal pengagungan terhadap ilmu. Ya, soal pengagungan kedudukan ilmu dalam hati kita. Jangan sampai kita belajar di kami siap sudah cuma akhir pekan, cuma sekian jam, niatnya cuma yang penting ikut ujian bisa dapat sertifikat. Apa? Ilmu itu bukan itu. Itu hanya sebagai sarana saja. Ya. Supaya kita terus belajar, tapi menuntut ilmu itu adalah ya, perjuangan kita menuntut ilmu, pengagungan kita terhadap ilmu. Nah, itulah penuntut ilmu sejati itu di situ. Wa balaghat bihimul hal an yuqra alaihim halal akal. Sampai pada keadaan saking pelitnya mereka pada waktu itu, sampai ada di antara ulama itu minta dibacakan kitab padahal mereka sedang makan. Sampai ketika sedang makan pun minta dibacakan sama asistennya atau sama anaknya, sama istrinya. Masya Allah, betapa indahnya kalau pasangan seperti itu. Bacakan kitab. Nah sekarang alhamdulillah, misalnya istrinya lagi capek atau lagi sama anak-anaknya, lagi nyusuin anaknya, lagi masak, maka alhamdulillah sekarang tinggal pakai gadget, ya bisa dengarkan sambil makan. Manfaat waktu kita. Lagi nyopir, daripada habis waktu macet di jalan, setel lah audionya, dengarkan kajian, ya dengar terutama ya prioritaskan kajian-kajian yang kita ikuti, yang prosesnya itu serius, yaitu apa? Seperti kajian kami siap nih, ngaji kitab, dengarkan ulang ketika sedang ada aktivitas yang kita bisa sambil dengerin ulang gitu. Tapi kalau lagi online kayak gini, saya nggak sarankan hanya sambilan ya. Ustadznya aja nggak nyambi ngisinya. Nah ini muridnya nyambi ngobrol, ya, nyambi jogging malah barangkali. Nauzubillah. Nah ini majelis ilmu, ya, majelis ilmu harus kita hargai. Nah kalau lagi murojaah mungkin nyambi nggak masalah. Itu mengisi waktu luang. Balkana yuqra'u alaihim wa hum fi daril khala. Bahkan ulama itu saking nggak mau menyia-nyiakan waktunya, mereka sampai minta dibacakan ketika mereka sedang berbuang hajat. Fa'fat ayyuha talib waqtak. Jagalah waktumu wahai pelajar, wahai penuntut ilmu. Falaqad ablagha al-wazir as-salih. Al-wazir as-salih bin Hubairah sampai saking seriusnya beliau dalam menasihati kita tentang waktu, beliau sampai mengatakan wal waktu anfasu ma uniyat wal waktu anfasu ma unita bi hifdhihi. Waktu itu adalah harta yang paling berharga untuk kamu jaga. Wa arahu ashala ma alayka yadhi'u. Namun aku lihat waktu itu adalah hal yang paling mudah untuk kamu sia-siakan. Jadi waktu itu paling berharga dalam hidup kita. Tapi unik nih waktu. Dia itu paling berharga, harusnya kalau paling berharga akan kita jaga. Seperti kita sadar emas itu berharga, perak itu berharga. Tak mungkin kita emas ataupun perak, koin emas, koin perak kita gunakan untuk ngelemparin mangga tetangga. Ambil mangga gitu. Atau untuk main kelereng anak-anak kita biarkan. Ya, tak mungkin, kita akan jaga. Karena kita tahu ini berharga. Nah, ada dalam hidup ini yang lebih berharga dari emas dan perak.
yang lebih berharga daripada seluruh harta manusia, yaitu waktu. Yang Allah sampai bersumpah dengan waktu itu. Allah mengatakan wal asri, demi waktu. Allah aja sampai bersumpah, berarti ini menunjukkan istimewa sekali. Gak mungkin Allah bersumpah dengan makhluk yang ecek-ecek, makhluk yang gak istimewa, gak mahal. Menunjukkan sangat mahal. Tapi uniknya waktu ini gak kayak emas, gak kayak harta yang lain. Dia adalah sesuatu yang paling mudah disia-siakan manusia. Wa ashalu ma 'alaika yadi. Namun waktu adalah harta yang paling mudah untuk dia sia-siakan. Orang ketika menyia-nyiakan waktu kayak nggak sadar waktunya habis, kayak nggak nangis, ya, kayak nggak sedih gitu, kayak nggak ada yang kurang dalam dirinya. Beda kalau dia menyia-nyiakan emas dan perak. Bayangin kalau dia punya koin-koin emas dan perak, kemudian dibuat mainan anak-anaknya, lalu koin itu hilang, dia akan merasa sedih gitu. Ada emas batangan, tiba-tiba ditemu anaknya untuk melempar durian ke tetangga, hilang emas. Di waktu yang lebih berharga dari itu semua, sering kita habis waktu itu untuk maksiat, untuk hal yang nggak bermanfaat, dan tidak merasa bersalah. Ya. Nah, seorang penuntut ilmu tidak seperti itu ya, penuntut harus dia akan merasakan pahit, ya gundah gulana ketika ada waktunya habis bukan untuk taat kepada Allah. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Masih ada sampai jam 8 ya kita ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Saya lihat. Banyak pertanyaan yang masuk ya. Coba saya baca. Saya urutkan dari yang pertama. Mas apa ini ya? Mas Tedilah Hati ya. Tedilah Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Bagaimana caranya agar ilmu yang kita dapatkan hari ini tidak mudah lupa? Atau ilmu itu kekal dalam ingatan kita? Jazakallahu khair atas jawabannya. Nah, jadi agar ilmu itu kekal di dalam hati kita, dalam ingatan kita adalah dipraktekkan, diamalkan. Ya. Seperti perkataan Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan, hatafal ilmu an yu'mala. Ilmu itu selalu manggil-manggil kita agar diamalkan. Fa'in ajaba, kalau kita menjawab seruan ilmu itu, terus kita praktekkan, kita amalkan, maka dia akan tetap berada dalam hati kita, dalam diri kita. Kalau kita abaikan, irtahala, maka ilmu itu akan pergi. Jadi kunci kalau kita mau kekal ilmu itu dalam kita itu praktekkan. Sama kayak orang belajar teori-teori pekerjaan, ya kan? Dia ikut kursus kemana-mana, kursus jahit, kursus potong rambut, ya bertahun-tahun mungkin dia ikut sekian kursus dia ikuti. Tapi kalau saya tuh lama dia nggak amalin ilmunya, apa yang terjadi? Ya lupa gitu. Kursus nyopir dia ikuti, tapi lama nggak nyopir, apa yang terjadi? Ya udah lupa, hilang. Nah, tapi kalau dia amalin, dapat ilmu, dapat teori, dia praktekin berarti. Yang terjadi apa? Ilmu itu tetap akan pada dirinya, bahkan dia akan menemukan keahlian-keahlian yang rahasia yang nggak akan ada pada sekedar teori. Semakin bertambah pengamalannya, akan menemukan rahasia-rahasia keindahan daripada ilmu yang dia dapatkan. Nah, jadi ini kuncinya ya. Memang murojaah ya, diantaranya seperti murojaah ya, mengulang-ulang pelajaran. Lagi-lagi itu juga tentang teori. Ya, tapi nggak boleh kita abaikan juga. Itu juga kegiatan yang wajib dilakukan oleh penuntut ilmu, membaca ulang. Makanya di Kamisya ada ujian, ya kan? Itu sarana saja ujian itu, agar teman-teman bisa mengulang pelajarannya. Nah itu. Tapi yang paling kiat yang paling mujarab adalah mengamalkan ilmu, mempraktekkan ilmu. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh tim kami siap selalu dalam rahmat Allah. Amin. Saya pernah mendengar dari kajian kitab salah satu asatidzah bahwa salah satu ada bertanya juga, yaitu ketika sebelum bertanya mengucapkan salam. Ya benar. Tambahan faedah ya, jazakallahu khair kepada Mas Yuki ya atas tambahan faedahnya. Jadi tidak ujuk-ujuk bertanya, langsung menyampaikan pertanyaan, tapi membuka salam. Bahkan disebutkan di dalam kitab In Wasaya Salaf li Syabab ya, karya Syekh Abdul Razak, disebutkan sebuah riwayat yang mengatakan bahwa kalau ada orang bicara kepadamu tidak mulai pembicaranya dengan salam, maka abaikan saja. Artinya ini menunjukkan pentingnya adab memberikan salam tersebut.
Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terkait kajian hari ini mengenai adab bertanya. Bagaimanakah format tulisan adab bertanya? Maksudnya dibuka dengan salam, mendoakan Ustaz, tidak memaksa minta segera jawab dan sebagainya. Ya, benar nih. Udah kayak gitu aja ya. Dimulai dengan salam, dibuka dengan doa, tidak memaksa segera dijawab, gitu kan? Tidak memaksa, Ustaz, tolong cepat dijawab, Ustaz, tolong. Ya, mohon segera dijawab, nggak dijawab di telepon, gitu. Jangan dikira pertanyaan yang masuk kepada Ustaz itu hanya dari kita saja, hanya pertanyaannya yang masuk kepada Ustaz. Saya pernah mengampu, ya sekarang pun masih jadi penulis di konsultasisyariah.com. Itu pertanyaan yang masuk di email itu, ya ada lebih dari 70.000 pertanyaan yang belum terjawab. 70.000 pertanyaan yang belum terjawab. Yang padahal yang jawab hanya Ustaz terbatas, 1-2 Ustaz saja. Ya, yang masuk 70.000 lebih pertanyaan belum terjawab. Jadi maka kita bersabar jika bertanya ya. Berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Yang bertanya, kegiatan paling berkah adalah dengan ilmu. Hadisnya apa ya Ustaz? Dia ada sebuah asar asar kalau nggak salah dari Sufyan bin Uyainah. Saya mendapatkan faedah ini ketika membaca sebuah asar dari tabi'in atau tabi'in saya lupa ya, namanya Sufyan bin Uyainah, yang mengatakan bahwa tidak ada kesibukan seorang pemuda kecuali kesibukan yang paling manfaat untuk pemuda kecuali menuntut ilmu. Ya kan? Dan yang tidak berlebihan pernyataan ini, yang didukung oleh dalil Quran dan Sunnah. Ya, banyak yang menyatakan ilmu adalah seafdal-afdalnya ibadah. Seperti misalnya Allah mengatakan, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Demikian juga para malaikat bersaksi seperti itu. Demikian juga orang-orang berilmu juga bersaksi seperti itu. Coba kita renungkan ayat ini ya, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala menyandingkan persaksian orang berilmu dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Manakah kemuliaan yang lebih mulia daripada ini? Adakah kemuliaan yang lebih mulia daripada ini? Sampai Allah akui persaksian penuntut ilmu itu. Bahkan disamakan dengan persaksian Allah. Dan bukan pada persoalan yang ecek-ecek. Objek persaksian itu adalah permasalahan yang paling mulia di muka bumi ini. Yang menjadi tujuan diciptakan yang adanya alam ini. Diciptakan makhluk. Diciptakannya manusia dan jin. Yaitu tauhid. Perkara yang paling mulia. Sudah persaksian disandingkan dengan persaksian Allah dan juga para malaikat. Sudah itu, objek persaksian adalah permasalahan yang paling mulia di muka bumi. Dia menunjukkan betapa mulianya ilmu. Ya, dalam hadis Nabi SAW sampai disebutkan bahwasanya wa innal malaikata la tad'u menaungkan sayapnya untuk para penuntut ilmu ridwan bima yatlub, karena mereka senang ridho dengan ilmu yang sedang mereka cari gitu. Dan sampai Allah membanggakan penuntut ilmu itu di hadapan para malaikatnya. Ya, sampai Allah hafathumul malaikah. Mereka akan dikelilingi malaikat, sehingga ketenangan yang didapatkan dalam hidupnya. Allah akan wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan limpahkan rahmat kepada. Nah, ini menunjukkan betapa mulianya ilmu. Kemudian juga yang terakhir nih, ilmu itu kegiatan, sebagai kegiatan yang menyibukkan kita adalah semua ibadah kita kepada Allah itu nggak akan kita bisa lakukan dengan baik kalau nggak pakai ilmu. Ya, mustahil kita bisa menjadi hamba Allah yang benar gitu kalau kita nggak punya ilmu. Beda antara orang beribadah kepada Allah dan dia punya basic ilmu disertai dengan ilmu dengan yang nggak punya hanya ikut-ikutan bapaknya atau ikut-ikutan orang lain. Orang yang itu pasti ada kelezatan ibadah akan dirasakan yang akan dirasakan oleh orang-orang awam. Ya, akan ada kemantapan iman yang dirasakan hatinya daripada mereka yang tidak dibasiki dengan ilmu ibadah. Baik, berikutnya. Semoga Allah berkahi tim Ustadz dan kita semuanya, amin. Bagaimana agar berkah menuntut ilmu di zaman teknologi dan mudah sekali ilmu didapat? Jazakallah khair.
Kalau kita mau berkah menuntut ilmu di zaman teknologi, maka dengan memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu. Jadi adab ini berlaku baik di majelis ilmu online maupun offline. Kalau kita mau mendapatkan ilmu walaupun secara offline gini, mungkin teman-teman kalau ya yang berada di daerah-daerah yang di situ tidak banyak kajian sunnah atau bahkan tidak ada ya, mungkin akan sangat kesusahan bisa belajar panduan kitabnya jelas dan runtut gitu kan, target-targetnya juga jelas, ya mungkin akan kesusahan. Alhamdulillah sekarang ada teknologi, bisa lewat Kami Siap seperti ini diantaranya. Nah, gimana supaya ilmu yang kita dapatkan walaupun ngajinya lewat teknologi ini manfaat? Caranya ya kita perhatikan adab. Kalau kita perhatikan adab, kita akan serius. Seperti kita hadir kajian online seperti ini. Walaupun ini online, ustadznya nggak lihat. Nanti saya dengar-dengar nanti akan ada wacana on cam ya. Ustadznya bisa ngecek. Sekarang nggak bisa lihat nih, mungkin ada yang sambil tiduran atau wallah alam ya, tapi saya husnuzon insyaallah semuanya menyimak ya dengan penanya ya, serius menyimak semuanya. Nah, jadi seakan rumah itu tempat kajian, pasang laptop, handphone, bila perlu kalau punya TV yang besar colokin ke TV, dengerin. Punya proyektor, pakai proyektor, dengerin, kita lebih serius. Pokoknya segala hal yang kita bisa kondisikan, kita bisa upayakan rumah itu menjadi tempat serius belajar, kita lakukan. Nah, itu supaya ya, kita benar-benar bisa nangkap ilmu. Tapi kalau kita kajinya teknologi seperti ini memang berat cobaannya ya. Untuk bisa memperhatikan adab itu memang berat karena ustadznya nggak lihat. Jadi kalau dia beradab itu benar-benar ikhlas karena Allah. Ya nggak sih? Ya. Kalau di depan ustadznya mungkin masih adalah ikhlasnya itu ternodai sedikit. Wah, nggak enak sama ustadznya lah, nanti ditegur, nanti malu gitu. Tapi kalau teman-teman benar-benar memperhatikan adab ini, dengarkan kajian seperti ini, Masya Allah, menunjukkan sidqut talab gitu ya, menunjukkan kejujuran dalam belajar, ya, dia persembahkan benar tuh adab untuk Allah, benar. Nah, ustaznya nggak lihat. Nah, itu menunjukkan pengagungan ilmu yang besar. Nah, ini kuncinya ya, walaupun lewat Zoom ya, lewat online, tetap perhatikan adab. Berikutnya, Bismillah, semoga Ustadz, keluarga Ustadz dan guru-guru Ustadz selalu dalam bimbingan dan rahmat Allah. Amin. Ya. Izin bertanya Ustadz, saya sedang berusaha hijrah, namun masih merasa sangat berat. Mohon sarannya, Ustadz. Doa apa yang bila dilazimkan akan dapat mengubah saya segera menjadi pribadi yang saleh? Mohon penjelasan faedah doanya juga, Ustadz. Jazakallah khair. Ya. Ya memang kalau hijrah itu berat ya. Semua yang berhijrah itu pasti berat. Jadi kalau saudara Irham merasa berat dengan hijrahnya, cobalah berkumpul dengan komunitas yang juga senasib. Ya. Kemudian sharing kisahnya gimana perjuangan mereka dalam berhijrah. Ya, atau dengarkan. Mungkin sekarang banyak ceramah-ceramah ataupun ya konten-konten di YouTube yang menceritakan kisah-kisah seperti itu. Nah, dengan seperti itu kita menjadi ringan ya, kita merasa nggak sendiri. Ternyata nggak cuma saya yang seperti itu. Semua yang hijrah seperti itu ternyata gitu. Sehingga beban itu menjadi lebih ringan. Kemudian berikutnya adalah dengan mencari komunitas gitu. Gabunglah kepada komunitas yang baik. Komunitas yang baik kita, yang komunitas ya, teman-teman yang menguatkan kita. Ya. Kemudian jauhi komunitas yang lama. Kalau kita berhijrah, jangan coba-coba balik ke komunitas yang lama. Ya, itu berat sekali. Ya. Tapi carilah teman-teman yang juga sama-sama cinta dengan ilmu, sama-sama juga cinta dengan Al-Quran, ya kan, cinta dengan sunnah gitu. Sehingga kita menjadi ringan. Kalau doa ya, doa banyak sekali doa ya. Seperti doa setiap pagi hari yang diucapkan oleh Nabi SAW. Beliau selalu mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu bermanfaat,
rezeki yang halal dan amalan yang kau terima. Ya, sehingga kalau itu menjadi doa kita dan dikabulkan oleh Allah setiap hari, itu adalah penambahan ilmu, penambahan hidayah, amal soleh dan lain sebagainya. Kemudian juga doa yang mengatakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Ini adalah di antara doa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah, konsistenkanlah, istiqomahkanlah hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai Tuhan yang mampu memalingkan hati, sarrif qalbi ila ta'atik, palingkanlah hatiku pada ketaatan. Baik, demikian jawaban kami. Kemudian berikutnya ini pertanyaan banyak sekali ya. Kita mana ya nih? Kita ambil aja ya yang singkat-singkat ya, karena waktunya sudah terbatas. Ya, kita coba ambil dari pertanyaannya Mas Aditya nih. Sebentar, tadi siapa ya? Ya. Sebentar. Ya, Mas Aditya bertanya. Bismillah, maaf Ustadz, izin bertanya bagaimana sikap kita yang baik ketika kita yang sudah berkeluarga untuk mencari ilmu dan membagi waktu dengan keluarga sehingga dua-duanya terpenuhi haknya. Ya. Nah, prinsip ini juga harus ada dalam hati penuntut ilmu, bahwa a'ti kulladzi haqqin haqqahu, berikanlah orang-orang yang punya hak atas kita itu haknya. Keluarga kita punya hak atas kita, mereka punya hak untuk kita main sama mereka, kita belajar sama mereka, kita membersamai mereka, mereka punya hak, anak-anak punya hak untuk itu, istri kita juga punya hak untuk itu. Ya, maka fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, berikanlah setiap punya hak itu haknya. Di samping itu juga kita ingat, ilmu juga punya hak atas kita. Maka kita juga harus ada saat-saat kita ini serius bersama ini. Ya, jadi masing-masing punya haknya. Nah, supaya hak-hak itu masing-masing hak itu tercapai, hak ilmu tercapai, hak keluarga tercapai, demikian juga hak diri kita tercapai, ya kita bagi-bagi, manage waktunya, di manage. Jadilah manajer minimal untuk diri sendiri. Ya, kalau belum berhasil jadi manajer di perusahaan, ya kita semua manajer. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan kita semua akan bertanggung jawab atas apa yang kita dipimpin. Dan jadilah manajer terhadap waktu Anda sendiri, dibagi baik-baik, jangan dicampur-campur. Pas lagi tiba saatnya hak untuk ilmu, ya, tiba jadwalnya untuk belajar, ya jangan dicampur-campur. Ya. Jangan dicampur-campur, belajar sambil bermain sama anak-anak. Belajar sambil bersama keluarga, yang itu sampai mengganggu ya. Kalau keluarganya diajak yang belajar itu bagus. Tapi kalau sampai menggoyahkan konsentrasi belajar, nah berarti ini tidak efektif ya. Jadi berikanlah hak masing-masing. Nah, contohnya kalau kami siap sebenarnya alhamdulillah mudah. Waktunya hanya 1,5 jam sehari, itu pun akhir pekan. Jadi nggak sepanjang hari. Ya sudah, untuk waktu itu kondisikan. Kalau misalnya akhwat, berarti kalau dia sebagai istri, berarti sebelum jam itu ya masakan sudah siap gitu kan. Jadi nanti sudah nggak dipanggil-panggil lagi sama anak-anak gitu. Ya, suami juga saling menolong lah. Akhir pekan kan libur biasanya. Nah, kalau misalnya istrinya lagi ikut kami siap, ya suaminya megang anak gitu. Nanti suaminya bisa ikut yang lain gitu kan. Kajian yang lain. Ya, betul, program kajian terstruktur yang lain itu bisa saling bekerja sama, dikondisikanlah. Nah, berikutnya ini yang terakhir ya, kita pilih yang terakhir. Mana? Kayak gini, pertanyaan dari Mas Adi Anwar. Bismillah, semoga Allah senantiasa memberikan berkah kepada Ustadz dan amin. Mau bertanya Ustadz, jika pekerjaan saat ini belum memungkinkan untuk menuntut ilmu secara langsung, hanya bisa melalui online, itu pun dengan waktu yang tidak leluasa, apakah sebaiknya berpindah pekerjaan yang lebih memungkinkan belajar secara langsung? Syukran, jazakumullah khair. Baik, kalau kita bisa mengupayakan yang maksimal, ya kita bisa menggapai kemuliaan itu, puncak kemuliaan, ya kita gapai. Ya, kita gapai semampu kita. Kalau nggak sempurna ya, yang kita titik terakhir kemampuan kita bisa mencapai kemuliaan. Nah,
aib bagi seorang berakal, dia punya kemampuan, kemudian dia rela dengan yang minimal-minimal. Kalau saudara, ya, kalau Mas Adi Anwar mampu melakukan itu, cari pekerjaan yang lebih bersahabat dengan jadwal menuntut ilmu, dengan kegiatan kajian, dengan kegiatan menuntut ilmu, kalau itu bisa dilakukan, mulia sekali. Memang ilmu ini harus diperjuangkan, dan ilmu dan hidup ini memang pilihan. Dan alangkah baiknya jika yaitu ilmu itu yang layak untuk kita jadikan prioritas. Ya, jika itu mampu, silakan bisa cari pekerjaan yang lebih bisa bersahabat dengan kegiatan kita bersama ilmu. Insyaallah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kajian kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai alhamdulillah untuk kajian pembuka kami siap, ya. Kita sudah khatam untuk kajian ta'limul ilmi. Insyaallah kita bertemu lagi nanti bersama pengajar yang lain, ya, untuk belajar, mulai serius belajar kunci semua ilmu, siapkan niatnya, siapkan tekadnya, perjuangannya untuk bertemu dengan ilmu tersebut, yaitu ilmu bahasa, ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.